Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib jamaah dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kita bahas Al-Khaliq dan Al-Khalaq ya. Yang sudah kita bahas Al-Khaliq sama Al-Khaliq itu punya dua makna. Makna yang pertama dulu adalah Allah mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan makna yang kedua di mana takdir, bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu. Sekarang kita akan bahas perbedaan antara Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, itu perbedaannya apa? Kalau Al-Khaliq dan Al-Bari, Al-Musawwir itu dijadikan satu dalam satu ayat atau satu kalimat, maka masing-masing itu punya makna yang berbeda. Tapi kalau itu disebut secara terpisah dan hanya disebut sendirian, tidak digandeng, maka masing-masing itu juga akan mewakili. Jadi begini ya, kalau digandeng kita di sini ya, kalau digandeng maka maknanya al-khaliqu wa al-muqaddim. Al-muqaddimu lil asya'i ala muqaddatur hikmati atau hikami. Yang namanya khaliq itu berarti dia zat yang mengukur, yang menentukan segala sesuatu, menentukan segala sesuatu di atas posisi hikmah-hikmah yang ada. Ini makna yang kedua yang sebelumnya kita bahas. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka dulu pernah saya katakan bahwa wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukurannya masing-masing. Sudah diukur. Orang ini tingginya sekian, orang ini kulitnya warnanya ini dan sebagainya, itu sudah menjadi ukurannya Allah, dan semuanya sudah ditimbang oleh Allah. Dan semuanya ada hikmahnya masing-masing. Ada orang dikasih hidung pesek atau hidung mancung, masing-masing itu sudah menjadi ukurannya Allah dan masing-masing punya hikmah sendiri. Orang itu dijadikan kaya, orang itu dijadikan miskin. Itulah al-khaliqnya Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing juga punya hikmahnya tersendiri. Maka sebenarnya ketika sesuatu itu sudah terjadi, kita itu
seharusnya bisa legowo. Untuk bisa legowo ini loh sesuatu yang sulit memang. Untuk kita bisa sabar dengan memang yang sudah diukur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, itu yang memang kita perlu terus latihan, membiasakan. Itulah makna Al-Khaliq kalau digabung dengan Al-Bari. Tidak usah kita ini tidak usah tidak usah sedih, tidak usah bersyukur, tidak usah istilahnya blunder, tidak usah menggerutu, karena semuanya sudah diukur oleh Allah. Bahasanya apa dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani makhluknya kecuali sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti setiap orang itu oleh Allah diberi sesuatu itu sesuai dengan kemampuan. Tidak mungkin Allah itu ngasih sesuatu di luar kemampuan seorang hamba, itu tidak mungkin. Itulah Al-Khaliq dalam posisi mana yang kedua yang kita bahas. Dinikmati saja. Nyapa udah kok dipikir nggak karuan. Dinikmati saja. Waktunya kerja, sing tenanan, baik pun ibadah, sing tenanan, mau rezeki itu juga Allah yang ngatur. Itu aja kita. Di kongkong kerja, di kongkong macul, di kongkong ngarit, ngono ae wis. Nyapa kok bingung. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, maka sesungguhnya Allah itu bersama kita semuanya. Nyapa kok kita koyo-koyo kok gak Tuhan. Allah itu paham. Kalau saya berkata begini, Pak, Allah itu akan memberi sesuai yang dibutuhkan. Allah itu akan memberi sesuai yang dibutuhkan. Bukan keinginan. Keinginan sama kebutuhan itu beda. Allah akan memberi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah, saya minta uang sekian ratus juta. Allah paham kok. Kita itu kepingin kok butuh saja. Kalau Allah itu paham lagi gak butuh ini gak kepingin kok. Itu yang seharusnya kita paham guys, Pak. Silakan kerja yang keras, silakan kerja yang cerdas, silakan kerja yang ikhlas, silakan kerja yang tuntas, lakukan semaksimal mungkin. Tapi ingat, wae sholat ya sholat, wae ngaji ya ngaji. Jangan hanya gara-gara kita bekerja ini nggak pernah nambah ilmu. Akhirnya nggak tahu nambah ilmu. Ya pancet aja dari 7-10 kilo kalau ilmunya nggak tambah-tambah. Ya, baik itu Al-Khaliq dalam posisi gandeng dengan Al-Bari. Sementara Al-Bari itu wal bari'u al-mujidu laha ba'dal adami. Jadi kalau Al-Bari itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu mewujudkan segala sesuatu ba'dal adami, setelah tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah Al-Bari. Itu sama maknanya dengan Al-Khaliq di makna yang pertama kemarin, Pak. Karena makna Al-Khaliq kan ada dua kemarin, betul? Ada dua. Al-Bari itu maknanya seperti Al-Khaliq pada makna yang pertama kemarin. Nah, kalau Al-Khaliq yang tadi kita bahas, makna yang kedua yang sudah kita bahas kemarin. Jadi saya ulang, kalau Al-Khaliq itu berarti dialah Al-Muqaddir, yang menentukan, yang mengukur segala sesuatu dengan berbagai macam hikmah-hikmahnya. Just pokoknya segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, pasti. Maka kita tidak boleh sungguhan dengan Allah. Dan Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yes.
Allah mampu. Lah, sementara al-musawwir, nah, namanya saja al-musawwir. Kita nanti akan paham surah, as-suratun, gambar, bentuk. Al-musawwir itu berarti Allah itu membentuk, wal musawwiru ayyal makhluqati wal kainati kaifa syaa. Berarti al-musawwir itu Gusti Allah yang membentuk, ya, Allah yang membentuk makhluk-makhluk dan alam ini sesuai yang Allah kehendaki. Saya contohkan dengan manusia. Manusia itu sebelumnya tidak ada, setelah itu oleh Allah diadakan. Betul ya Pak? Pas ketika dia diadakan itu, Allah itu membentuk manusia itu sesuai dengan kehendak Allah. Setelah Allah itu membentuk manusia itu sesuai dengan kehendaknya Allah, maka Allah kemudian mentakdirkan, mengukur takdir-takdirnya. Orang ini nanti rezekinya begini, orang ini nanti kerjanya di sini, orang ini nanti begini, itu gandeng semua. Ingat ya, kalau al-musawwir berarti Allah itu yang membentuk. Jadi dengan tangannya loro, kakinya dua, ya kan, hidungnya lobanya maju ke depan, lobanya menghadap ke depan dan sebagainya. Itu berarti Allah itu al-musawwir. Kalau al-bari tadi apa? Yang dari tidak ada menjadi ada. Sementara al-khaliq berarti al-muqaddir, Allah yang menentukan dinasti begini. Sudah clear ya bedanya Pak? Ini salah, urip itu dinikmati saja. Pak, saya ini sekarang ilmu pesek. Emangnya kenapa dengan ilmu yang pesek? Allah al-musawwir. Emangnya hidup yang pesek itu tidak ada hikmahnya? Banyak hikmahnya, cuma kita tidak bisa ngitung-ngitung hikmahnya itu. Pak, aku kok kepingin putih, tapi kok kulitku ireng. Loh, emangnya kenapa dengan hidup dengan kulit yang hitam? Pasti kulit yang hitam itu juga ada hikmahnya, karena Allah itu al-musawwir. Lupa aku kisah jadi kepingin suki, aku kok gak dikasih suki. Ngapain mesti dipikir? Mau Allah yang al-khaliq tadi itu al-muqaddir. Kenapa kita harus mesti menyesal? Nah, boleh kita menyesali sesuatu yang memang sudah ada. Oh, kita mengatakan andai kata itu saja tidak boleh kalau sesuatu sudah terjadi. Saya contohkan, jadi kan berangkat dari rumah, lalu kemudian mau macet. Begitu macet, jadi mengatakan andai kata aku mengangkat lewat ini. Itu tidak boleh kita mengatakan begitu. Tidak boleh kita mengatakan begitu. Itu berarti dia itu sudah mulai tidak menerima tentang al-khaliq atau al-qadirnya Allah SWT. Sudah. Kita hanya mengatakan qadarullahi wa sya'a ma fa'ala. Jadi takdirnya Allah, kuasanya Allah, dan Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Clear ya Pak? Dari sini sudah mulai memahami apa sih al-khaliq, apa sih al-bari, apa sih al-musawwir. Insyaallah. Sebelum saya lanjut dari perbedaan al-khaliq, al-bari, al-musawwir, ada yang perlu didiskusikan dulu, moga biar dua arah dulu. Tidak ada. Baik, pertanyaan saya begini sekarang. Mana yang didulukan? Al-khaliq dulu, al-bari dulu, atau al-musawwir dulu? Contoh dalam konteks penciptaan manusia, mana yang didulukan? Al-khaliqnya dulu, atau al-musawwirnya dulu, atau al-barinya dulu?
takdir itu ditulis oleh Allah sebelum adanya manusia atau setelah adanya manusia? Sebelum. Berarti yang pertama adalah Al-Khaliq. Karena sebelum alam semesta itu dibuat, ya, Allah sudah menulis tentang takdir itu di dalam Lauh Mahfuz. Lah setelah Al-Khaliq baru apa yang kedua? Al-Bari. Al-Bari, Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baru yang ketiga adalah Al-Musawwir. Nah, itu urutannya semacam itu. Jadi sudahlah dilakukan saja. Al-Khaliq, Al-Musawwir ataupun Al-Bari itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak bisa. Selain Allah tidak bisa jadi Al-Khaliq. Selain Allah tidak bisa menjadi Al-Bari. Selain Allah tidak bisa menjadi Al-Musawwir. Terutama Al-Khaliq, tidak bisa orang itu menentukan nasibnya sendiri dari sebab. Ada orang ditanya, sama tadi Nabi mengadu nasib, itu boleh tidak kata-kata seperti itu? Kata Nabi mengadu nasib, boleh tidak macam itu? Kalau orang Islam bilang berikhtiar, saya ingin melakukan usaha, mudah-mudahan dengan usaha ini Allah meridhoi dan Allah mengubah keadaan saya. Harus begitu. Ya karena memang dulu sudah saya bilang tidak boleh kita itu bergantung kepada ikhtiar. Apalagi meyakini ikhtiar itu sebagai yang merubah keadaan, maka yang seperti itu namanya syirik. Seperti yang dilakukan oleh Qarun, berulang kali saya ceritakan Qarun, berulang-ulang Qarun. Seharusnya kejadian Qarun ini menjadi mindset yang ada di otak kita. Apa itu? Qarun itu kan kaya, sukses, ya pokoknya sugih tenanan gitu. Kuncinya Qarun saja dipikul oleh 10 orang yang gede-gede yang kuat-kuat. Itu kunci netok. Tapi yang menarik kan Qarun itu kan sombongnya nauzubillah, kemelintinya nauzubillah. Sehingga Qarun itu pas ketika ditanya, jawabannya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu, kata Qarun, saya itu bisa sukses karena saya itu punya ilmu. Tidak bisa, tidak oleh. Jadi ini Al-Khaliq maupun Al-Bari atau Al-Musawwir itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kita kemudian mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Sekarang muncul pertanyaan. Kalau tadi saya bilang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ada orang yang membuat patung itu gimana hukumnya? Karena Allah itu Al-Musawwir. Kalau tadi Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Muqaddir, kita tidak bisa mengatakan kita menentukan nasib kita, tidak bisa. Karena yang menentukan nasib itu adalah Allah, bukan kita. Nah sekarang, apakah kita itu boleh membuat patung? Karena pada dasarnya Al-Bari dan Al-Musawwir itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, hukum membuat patung itu ketika memang tidak ada hilafnya, sama sekali tidak ada hilafnya. Apa hilafnya? Tidak ada darurat daripada sebab. Dan lapo-lapo mau gawe atau Pak itu di di dunia biologi itu menggunakan boneka yang dibentukkan ada paru-parunya
belajar tentang organ-organ tubuh manusia. Kalau membuat patung itu tidak ada ilatnya sama sekali, saya ulang, tidak ada ilatnya sama sekali, maka kembali kepada hukum asal bahwa membuat patung itu hukumnya haram. Dan malaikat itu tidak akan mau masuk di dalam rumah yang di situ ada patung dan anjing. Kata Nabi, la yadkhulu al-malaikatu baitan. Ya, yang di dalam itu adalah fihi suratun wala kalbun. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung dan ada anjing. Di antara yang menunjukkan keharaman membuat patung yang tidak ada ilat, saya katakan tidak ada ilat ya. Jadi membuat patung itu kalau dalam konteksnya ada ilat syar'i tidak apa-apa. Tapi kira-kira orang pada zaman sekarang itu membuat patung untuk ilat syar'i? Tidak ada. Ada atau tidak? Berarti lah umpamanya di gang kampung itu dikai dharma palang loro, kira-kira malaikat dalam berguna kampung loro tidak? Halo. Sekarang itu ayo muri-muri budaya sini, patung-patung sedemikian itu bagaimana? Itu sarana mengkoblana saja. Kalau candi itu patung atau bukan? Candi itu patung atau bukan? Ya. Kalau di Borobudur itu patungnya Akeh. Itu termasuk sarana mengkoblana atau bukan? Itu tahun berapa itu sarana mengkoblana? Oke. Ini yang dimaksud adalah patung yang memang dipakai atau dibuat sesudah syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada zamannya Nabi dulu kan membuat patung masih boleh. Dalilnya kita lihat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya, manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah yaumul qiyamati, pada hari kiamat itu adalah al-musawwirun, orang-orang yang membuat patung. Zaman sekarang tidak ada ilatnya kok, nggak ada ilat sapi. Jenengan duwe celengan sapi-sapian apa ada di rumah? Itu termasuk taswir atau bukan? Termasuk patung atau bukan? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Pak aku kata nyelengi tidak harus beli. Pokoknya patung kalau memang dia tidak ada ilat syar'inya haram. Iya, capokan ini. Kalau bantayan itu sendiri seni, tapi pas ketika seni itu bertentangan dengan syariat, harus dihindari. Kalau hanya sekedar seni, tapi yang menarik kan pas ketika bantayan itu setan, kesurupan, ya, bekerja sama dengan setan. Apalagi biasanya kalau kalap itu mesti mabuk dan sebagainya, pakai dukun. Bantayan itu seni budaya. Kalau tidak ada kesyirikan yang mengiringi, tidak apa-apa. Kalau menurut saya begitu. Tapi karena memang konteksnya rata-rata bantayan itu seperti ya mabuk, apalagi ya perdukunan, apalagi ya setan, apalagi dan sebagainya, maka bantayan itu menurut saya sudah menjadi tidak boleh kalau ada semacam itu. Dan ternyata negatifnya luar biasa. Anak-anak kita yang suka bantayan itu 22 tahun saya mengajar di SMP, anak-anak yang terkontaminasi oleh bantayan itu mesti rusak anak. Tidak ada yang benar semua, tidak ada yang benar. Tapi kalau hanya sekedar aksesoris, ya, saya katakan ya, kalau hanya sekedar aksesoris dan itu tidak utuh, monggo-monggo saja. Tapi kalau
sudah utuh itu berarti membentuk sesuatu yang makhluk. Umpamanya mendasi tok, itu kalau hanya sekedar aksesoris. Tapi kalau sudah identik dengan itu mau syirikan, identik dengan setan, identik dengan dukun, identik dengan mabuk, maka meskipun cuma kepalanya saja bisa jadi haram. Gitu. Baik, produk akik. Akik itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau akik itu ternyata dia boleh gawe akik ini, aku ini, akik jadi haram. Ada yang pakai akik, apa saya pun pakai akik. Kayak ngeplak bom batu ya. Lewor, kedua. Nah, gitu ya. Jadi manusia yang paling berat azabnya nanti di yaumul qiyamah adalah para pembuat patung, apalagi patung itu disembah, apalagi patung itu disembah mengandung kesyirikan. Kalau dulu zamannya Nabi diutus jadi Nabi, pada waktu itu memang umatnya itu rata-rata menyembah patung, hampir semuanya menyeluruh menyembah patung dari pohon, patung dari batu, itu disembah. Maka untuk satu dari'ah, untuk menyumbat kepada hal-hal yang tidak diperkenankan, maka membuat patung yang tidak ada unsur syar'i, tidak ada ilat syar'i, maka mutlak bisa menjadi halal. Yes. Buang patung-patung yang ada di rumah kita. Dulu ada seorang wali murid itu yang waktu ke sekolahan. Waktu ke sekolahan itu dia itu senang tukaran, kalau lucu. Pokoknya itu karakter di sini. Gelut, kalau lucu. Dan kemudian dia saya tanya, jenengan itu di rumah jenengan ada apa sih? Ada apa? Terus dia bilang, ibunya itu suka ada patung-patung di rumah dan suka memasang camisan-camisan gitu. Apa camisan? Ya semacam sandingan yang kecil-kecil. Biasanya ditaruh di Selasa Pahing, Jumat Legi. Terus saya bilang, lah ya itu yang bikin jin itu paling suka nempel kepada patung-patung. Coba jangan amati suatu tempat yang di situ banyak patungnya, mesti ada sesuatu hal kalau jangan bisa merasakan. Pasti. Saya bilang, ya itu patung-patung yang jangan. Kadang-kadang suami saya itu seperti orang kesurupan. Diruqyah berulang-ulang gak sembuh-sembuh. Ya mesti aja diruqyah, kemudian jinnya keluar jebret. Larinya kemana? Ya ke patung itu. Jangankan patung, gambar lukisan ular utuh gitu ya. Lukisan ular utuh itu juga Rasulullah tidak membolehkan. Hal-hal yang makhluk yang utuh-utuh semacam itu, yang utuh klenik-klenik. Jamaah kita di Teluk Bomas itu sakit gak sembuh-sembuh. Dan dia meyakini dibuat sama orang. Dan kemudian didatangkan kiai datang ke sini. Jadi semalaman itu jinnya tidak mau keluar. Dia tuh lagi masuk lagi. Kemudian ternyata apa? Itu kan ada lukisan ular gede. Pak Kiai cuma bilang ya ini. Kenapa jinnya betah? Lukisan ular. Itu. Makanya Nabi pas ketika sholat itu Allahu Akbar, ada gambar-gambar apa namanya? Gambar-gambar hewan yang utuh itu. Nabi suruh melepas. Kemudian akhirnya nama Ibu Aisyah dipotong-potong digunakan sarung. Kalau tidak utuh, para ulama membolehkan. Tapi kalau yang utuh kemudian dibuat hiasannya tidak ada ilat syar'inya, itu tidak boleh. Ustaz Faizal itu juga pernah meruqyah orang yang tidak sungguh-sungguh. Ternyata kemudian gambar-gambar yang utuh-utuh seperti itu, jimat-jimat raja-raja yang ditembak-tembak itu tidak hilang. Hilangnya itu ketika itu diambil jebret,
dimusnahkan dan spread, orangnya bisa sembuh. Ketika jenengan memasang foto kiai, ya kemudian foto kiai itu jenengan putuskan, jenengan buat untuk yang aneh-aneh, itu lebih baik tidak usah. Kalau kan Ustaz, robot itu ada unsur sayapnya ya. Kalau Robot sekarang kan ada unsur sayapnya robot. apa itu? Robot. Oke. Robot itu kan dalam posisinya ilat syar'inya tadi itu. Robot digunakan untuk apa kira-kira? Ya selama memang tidak ada kebutuhan syar'i yang digunakan oleh manusia, maka tidak diperkenankan. Ya, yang tadi makanya saya bilang ada ilat syar'i. Kalau tidak ada ilat syar'i, tidak bisa. Sekarang robot-robot begitu diciptakan, dia bisa membantu untuk operasi, membantu untuk meringankan beban orang-orang yang memang tenaganya kurang untuk bisa nyambung, untuk bisa apa. Tidak masalah kalau pemilasan seperti itu. Kalau saya betul-betul. Ya, ketika memang itu darurat. Ya. Kalau untuk keluarga, Kalau foto keluarga menurut saya boleh. Tapi kalau di rumah jangan ditaruh di ruang tamu kalau saya. Ya, foto dengan bujurnya ke saya, orang yang hijab, kalau tega di ruang tamu, orang tak pulang. Lah, kalau ibu tuh bujurnya sampean. Saya tidak merekom memasang foto keluarga di ruang tamu kalau saya begitu. Ya, saya tak taruh di ruang dalam aja. Yang melihat adalah saya dan keluarga saya sendiri. Itu kalau saya Pak. Makanya ada orang yang begitu ekstrimnya mengharapkan foto. Saya tidak termasuk. Nanti lihat foto ijazah dia, foto KTP dia, foto SIM dia. Itu ilat-ilat syar'i. Tapi kalau di media sosial, jangan suka mengumbar kegantengan di media sosial misalnya. Hati-hati apa mana perempuan-perempuan yang cantik-cantik nggak pakai hijab, joget-joget di TikTok, banyak laki-laki yang tertarik, wah ini bahaya. Kalau nanti orangnya mati, sementara TikToknya itu tidak dihapus, dosanya terus mengalir. Hati-hati. Kita kembali ke patung. Patung, saya katakan patung yang memang tidak ada ilat syar'i, tidak ada ilat syar'i. Yes. Kalau memang tidak ada urgennya kita pakai patung, kenapa mesti kita lakukan? Gak pegawai kok. Pak, buat perhiasan Pak. Perhiasan itu untuk apa? Ya, kita pakai ilat, kita pakai tekstual di sini ya. Bahwa sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya itu adalah al-musawwirun, orang yang buat patung. Nah, dan nanti orang-orang yang semacam ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk meniupkan roh. Disuruh untuk meniupkan roh. Karena Allah tidak ridho, karena Allah itu adalah al-musawwir. Karena Allah itu adalah al-musawwir. Ya, itu aja. Jadi kalau untuk foto masih banyak ulama yang membolehkan selama foto itu tidak menjadi fitnah. Pak, saya pasang fotonya Habib Pak, untuk dinilai jadi foto individu, jadi bahaya. Tidak. Untuk apa? Hebat mana Habib sama sahabat? Kenapa kau tidak sekalian pasang fotonya sahabat? Tidak ada. Jadi tidak perlu tentang. Kadang-kadang lupa aku pasang foto Habib itu biar tolak balak ini oleh tambah syirik. Apa namanya? Habib itu tidak bisa apa-apa, manusia tidak bisa apa-apa. Clear? Ada yang tambahkan? Kalau operasi plastik boleh? Operasi plastik alasannya apa? Dulu PC di rumah. Kalau itu tidak boleh. Kan banyak. Kalau umpamanya orang itu seperti siapa dulu yang mukanya disiram oleh apa, disiram pakai air keras itu rusak.
face off berulang-ulang untuk mengembalikan kalau itu seperti itu. Jadi semuanya itu adalah hukum yang turun ma'ilat wujud dan wa'adam. Pak, saya itu sudah tua, gigi saya ini opok. Sementara saya ini sering diminta untuk berceramah, umpamanya gitu. Sementara kalau gigi opok untuk memberikan ceramah-ceramah tambah cetok. Boleh tidak kemudian kita pasang gigi hanya sekedar untuk itu saja? Bukan niat untuk supaya ketok luwe ganteng atau enggak. Kalau semacam itu berarti khususan. Gitu. Tapi kalau apa jenenge luwih pesek kepengin wayu, wah enggak boleh. Oke, apalagi kira-kira kulitnya ireng kepengin putih, akhirnya operasi putih, akhirnya mana wedi kalau sinar matahari, dan tambah tulisan diri. Yang seperti itu tidak boleh. Sajane ngono orang itulah yang bisa merasakan enak hero pesek apa enak hero bagi misalnya. Saya pernah ketemu orang itu yang hidungnya itu hitam itu, sepertinya habis operasi, tapi operasinya gagal, tambah belek atau itu namanya takhir sekal. Oke. Kembali ke masalah patung tadi. Apa? Kembali ke Patung. Yang ditekankan di situ patung itu apakah orang yang menaruh di dalam rumah, apa orang dikasih dan ditaruh atau yang membuat? Kadang kita juga melihat para pedagang juga dari semacam itu gimana? Jadi yang jelas patung itu di dalam rumah, tidak peduli siapa yang meletakkan, tidak peduli siapa yang membuat, karena hadisnya itu umum. La yadkhulu al malaikatu la tadkhulu baitan fihi suratun barakatuh, umum. Terus dia membuat patung untuk apa? Ini juga. Kalau memang tidak ada alasan seperti di dunia kedokteran tadi itu, kalau di dunia kedokteran kan patung untuk apa itu pakai apa itu? Kalau tidak ada semacam itu, berarti tidak usah. Berarti hadis itu akan masuk. Lo yang tidak masuk itu malaikat siapa? Malaikat maut atau malaikat rahmat? Malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, ya sama nggak mati-mati. Malaikat tak perlu pernah sampai. Gitu ya Pak. Jadi siapa? Karena hadisnya umum. Ya, jadi jual. Saya tadi katakan bahwa patungnya itu dia punya patung untuk apa? Nah, ya, dia jual beli patung itu digunakan untuk apa? Kalau hanya dagangan, dagangannya itu patung itu kan dijual. Lah dia menjual patung itu yang fungsinya patung nanti yang dijual itu fungsinya untuk apa? Kalau memang tidak ada fungsi untuk apa-apa saja, ya sama. Bapak mertua saya dulu tuh ahli betul Pak membuat patung, dikirim ke Bali dan sebagainya. Setelah ngaji seperti itu, stop deh, berhenti. Kenapa? Beliau itu merasakan selama beliau itu membuat patung ya, dan patung itu dijual dikirim ke Bali dan banyak patung di rumahnya. Beliau merasakan bahwa yang namanya hidup itu dan kayak ono itu. Termasuk adik ipar saya itu bolak-balik ke rumah sakit. Bolak-balik kayak uang itu kayak ya karena keberkahan itu. Dia dikirim kalau dia ke Bali dan sebagainya. Tapi setelah ngaji seperti ini berarti dia sama sekali tidak membuat patung. Karena efeknya beliau merasakan tidak barokah. Ya sesuai dengan yang disabdakan dalam surah Muhammad. Jadi itu Pak. Jadi, ya lebih baik kita tidak usah kalau untuk Pak saya ini agennya untuk kedokteran. Boneka-boneka yang untuk praktek-praktek di dunia kesehatan apa boleh kalau semuanya
Karena keberkahan itu tidak berasal dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang lain? Betul. Kalau tidak ada, kita masuk di Al-Malik. Di sini juga ada riwayat yaqulu rabbu subhanahu wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Jadi kalimat wa man adzlamu mimman, siapa orang yang lebih dolim dari seseorang yang dia itu menciptakan seperti ciptaanku, berarti menyamai ciptaannya Allah tersebut. Nah, itu tadi al-musawwir, itu orang yang membuat patung. Lukis saja sesuatu hal yang dihalalkan, jangan melukis sesuatu yang diharamkan. Kalau mau melukis jangan sesuatu yang seperti saya katakan tadi, gambar binatang yang utuh, gitu, gede, atau menggambar wanita yang cukup cantik, baru utuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau foto ijazah itu cuma separuh. Ya. Jadi itu perbedaan di kalangan para ulama. Maka ada yang diperbolehkan, ada yang tidak, ada yang ekstrim, ada yang tawasud. Saya termasuk mengambilnya tawasud. Jadi melukis itu pada dasarnya boleh. Kalau memang tidak ada kebutuhan untuk melukis yang tidak dibolehkan, kenapa kita harus melukis yang tidak dibolehkan? Melukis pemandangan kan bagus, melukis kaligrafi kan bagus. Justru orang lebih suka melihat yang kaligrafi, melihat yang pemandangan yang indah, itu yang bagus. Seperti di masalah Muhammadiyah itu kan ada tulisannya tapi nggak utuh kan? Hanya gambar dan sifatnya nggak utuh kan? Dan tidak 3 dimensi kan? Paling gambarnya pun juga paling paruh sampai. Jadi ada ulama yang membahas bahwa foto itu memang mubah selama memang ada alasan syar'i. Tapi kalau memang tidak ada alasan syar'i, kalau mau sekedar kita foto keluarga, tidak apa-apa sih. Sekedar foto ijazah, foto KTP, mau apa-apa. Melukis wajah yang kemudian memang itu tidak berubah hal yang lain-lain. Sekarang itu memang dunia sihir itu semakin modern ya, termasuk foto-foto jenengan inilah yang kemudian digunakan untuk media sihir dan menjadikan penyakit ain. Hati-hati. Jadi selama memang itu tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tidak. Kalau saya begitu Pak. Kalau saya begitu. Kalau memang itu tidak ada keperluan yang mendesak dan syar'i, maka lebih baik tidak. Kalau saya seperti itu. Mending kita cari yang memang sudah ada kepastian. Saya itu tidak pernah mengizinkan istri saya itu foto kemudian di mana di-upload di media sosial, itu saya tidak pernah mengizinkan. Saya cuma bilang, ya awam aku tidak perlu untuk diobrol-obrol di media sosial. Kalau saya begitu. Nah, kalau kecantikan ini kita dinikmatin orang lain, mengobrol wajah orang itu, wanita itu kemudian itu tidak boleh juga. Sebenarnya itu kalau memang tidak ada usaha, kita harus ada usaha. Pak, lah sekarang itu di YouTube itu disuting kemudian dia benar-benar kue atau ngomong. Apa itu nggak boleh? Lah itu jadi masalah juga. Kadang-kadang memang ada plus minusnya YouTube itu. Ada seorang ustaz ulama yang ceramah disuting di YouTube itu ada plus minusnya. Ada plus minus. Kadang-kadang mesti ono ya saya komentar tidak benar-benar. Karena dianggap pendapat yang disampaikan tidak benar menurut dia. Terus gitu saja Pak. Jadi intinya kalau memang itu tidak ada ilat, tidak ada alasan yang memang betul-betul syar'i, lebih baik dihindari. Itu aja kalau saya. Enteng kan? Ada keperluan apa? Tidak ada, ya wis usah. Makanya kalau jadikan datang ke rumah saya itu tidak enak foto-foto yang
dipajang di kota dan ono paling gratis itu. Begitu orang datang ke tempat ceklek gak pada Ka'bah, wis aja. Baik. Pertanyaannya muncul. Kira-kira anak-anak itu kalau tidak bermain boneka, efeknya apa? Dan kalau anak-anak itu bermain boneka, efeknya apa? Kira-kira hal apa yang mendidik ketika anak-anak itu bermain boneka? Apa kira-kira plusnya main boneka itu apa? Apakah tidak ada permainan yang lebih bermanfaat daripada main boneka? Ada tidak? Kalau memang ada permainan yang lebih syar'i, ada permainan yang memang betul-betul lebih bermanfaat, kenapa mesti kita harus pakai boneka? Lupa kan hanya sekedar main-main, oke. Ada ulama yang membolehkan, saya bilang ada ulama yang membolehkan. Cuman kira-kira plusnya apa, minusnya apa, terutama dari konteks syar'i dan konteks psikologisnya. Anak dengan boneka ngomong di boneka sebagai apa manfaatnya itu? Saya cuma seperti itu aja sebenarnya. Anak saya itu tidak ada yang suka dengan boneka, cewek. Tapi kemudian mainannya sesuatu yang lebih bermanfaat, ya. Masak-masakan, apalagi begitu aja. Memang saya ulang, ada ulama yang membolehkan karena itu diantara alasan syar'i. Tapi kalau menurut saya, oke, kalau memang ada yang membolehkan, monggo dibolehkan. Masalahnya nanti ada tidak yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar main boneka. Itu aja kalau saya. Oke, ada yang bisa jawab manfaatnya main boneka itu apa? Boneka berbiru, gede, apa manfaatnya itu? Tidak ada manfaatnya. Lebih enak mana ketika anak-anak perempuan kita ajari baca Quran, kita ajari memasak, kita ajari apa sebagainya, itu lebih bermanfaat. Itu saja. Makanya begitu dulu kita boneka yang gede, ngotot, ya sudahlah. Saya memakai pendapatnya ulama yang membolehkan spread gitu. Setelah itu sudah kita simpan saja. Sudah simpan. Setelah dia sudah ada tertarik lagi kita simpan. Itu aja. Dan itu memang apakah itu sama dengan patung atau bukan? Alam soal. Karena memang konteksnya di sini memakai musawwir. Musawwir itu berarti kan ya bentuk Natal. Alam soal. Tentang masalah patung ini dari dulu sampai hari ini, patung dari dulu sampai hari ini, dan termasuk juga boneka, termasuk foto dari dulu sampai hari ini tidak pernah selesai perdebatan. Kalau di Nahdlatul Ulama cenderung lebih mudah, lebih apa? Lebih ringan. Kalau di Muhammadiyah tengah-tengah. Kalau di Salafi, di Salafi wes jangan harap. Kalau teman-teman Salafi hampir semuanya kayaknya wis gak oleh dari Salaf. Oke, jadi termasuk yang mana? Jenengan kalau Muhammadiyah atau Muhammad atau jenengan itu Nuh atau Musa? Musa ya? Musa berarti Muhammadiyah Salafi atau jenengan Nuh Muhammadiyah? Saya ngambil yang tengah-tengah. Saya ngambil yang tengah-tengah. Makanya pada saya tadi itu, kalau memang tidak ada manfaatnya, ya seperti gak usah. Itu aja kalau saya. Enteng kan? Maka kita perlu menimbang plus minusnya, itu kita perlu menimbang plus minusnya kita perlu. Baik, ada yang lain? Pak, kalau patung api di Sertalu juga punya tidak boleh. Saya mengatakan tidak boleh. Untuk apa? Tidak ada alasan apapun.
sering kecelakaan. Jadi orang pas ketika lewat situ kayak apa ya? Memang jin senang itu. Jin itu suka nempel-nempel di patok-patok. Jadi kan tahu upet, pemandian upet logo mas, yang sebelah sini kan patok-patok. Jadi kan rasakan gitu apa? Angker seperti angker kan ya itu sengaja patok-patok. Di rumah yang di situ sering ada patung, suka ada patung, mesti ada sesuatu. Coba jadi perhatikan. Lampu di mana ini di kono patung ada, bengi-bengi sedang lewat kono apa kira-kira? Iya, terus kasarnya sih petian. Jadi memang gak ada manfaat sama sekali, gak ada manfaat. Nah jadi dewi gak wani. Jangankan untuk patung, untuk kamar yang kosong, yang tidak pernah ditiduri itu pun juga menjadi tempatnya jin. Jadi tempatnya jin, apalagi kalau ditambahi patung-patung. Nah itu aja ya Pak ya. Dan lihat orang-orang yang profesinya suka membuat patung-patung. Jangan amati keluarganya kayak apa. Jangan amati anak-anaknya kayak apa. Jangan amati keluarganya. Ada seseorang pegawainya di patung blok. Saya lihat, masya Allah, keluarganya kayak begitu, anak-anaknya kayak begitu. Saya amati dan hampir merata seperti itu. Baik. Ada yang sampai anaknya nggak sholat, sampai anaknya kecemplung ke kejawen, rumah tangganya berantakan dan sebagainya. Kenapa itu? Karena sesuatu tidak berkah. Lanjut. Tidak ada lagi Pak Kris? Di rumah jenengan ada foto? Dan foto keluarga. Foto keluarganya pakai hijab. Bodi ini. Bodi. Jadi kita harus nonton. Enggak, kan katamu saya taruh coklat. Oleh anak tamu sama taruh coklat bisa. Bener. Tidak bener. Gedenya sakit. Itulah di ruang tamu mending untuk dakwah. Mending di ruang tamu itu untuk dakwah. Begitu ada tamu datang jebret yang tampak di situ Islam dan sebagainya. Daripada kemudian duduk penasaran belok foto itu lagi tidak sapi. Makanya lebih baik kalau memang kita punya kemampuan, bedakan itu antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Kalau memang punya kemampuan, sediakan itu maunya di ruang tamu itu ada buku-buku agama, buku apa. Begitu ada tamu di situ, mungkin lihat buku tertarik sambil nunggu, bagus. Daripada dengan suku buku-buku yang nggak jelas-jelas. Ya, mana fotonya artis. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dengan namanya Al-Malik. Kurang berapa menit ada? Kurang 4 menit itu semua dan ya, jadi insya Allah di pertemuan yang akan kita akan bahas Al-Malik. Al-Malik konsekuensi ada 3 hal berkenaan dengan Malik. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini, perbedaan